Menurut gue MU dalam anak tangga yang tepat lah ya. Anak tangga yang tepat Manchester udah United. mulai menapaki ya? Mulai menapaki passing cepat, bola-bola long pass cepat, dribble dari kiri masuk ke kanan masuk ke kiri. Udah mulai mengurangi gerakan-gerakan tidak perlu. Udah mulai ngurangin gerakan-gerakan individualis yang delay penyerangan. Kualitas Liverpool masih belum bangkit kita lihat. Walaupun menang, keteteran banget Liverpool. Anjing, dia boxing, kita yang babak belur. Dia boxing, kita babak belur aja. Dia yang boxing, pelipis kita ya kan yang kena ya kan. Bocor. Liverpool ada di peringkat 6 ya kan. Big Six sudah mulai balik nih. Udah mulai balik. Tinggal Chelsea sama Newcastle ketukar. Tapi berat kayaknya, Newcastle nggak akan mungkin. Newcastle mungkin akan turun, tapi cuma di 5-6 mungkin. Iya, kalau untuk turun ke 10 sih agak sulit. Jadi balik lagi guys. Balik lagi. Kayaknya ada yang kurang sih tuh. Apa? Nih, kayak kurang ini nih. Ini baru bener tuh. Tadi, apakah muka gua kan ini? Seperti cahaya ilahi. Seperti cahaya ilahi. Harusnya tidak. Jadi Nuh, balik lagi nih komedian akhirnya setelah libur panjang 2 minggu kali ya. 2 minggu istirahat habis. Hah? Taruh situ aja dong. Nando. Habis liburan bareng Messi kita. Iya. Ngerayain ya kan. Ngerayain tahun baru bareng Messi di villanya di ini dekat rumahnya Jeff Bezos. Cordoba. Terus lo ngarang-ngarang terus lo. Aduh, gue turunin dulu dah biar mirip-mirip Papa Nando. Bangkunya maksudnya. Jadi Bro, apa nih yang mau dibahas nih? Biasa. Komedi identik dengan Inggris Premier League. Apalagi selain Inggris Premier League, liga paling seru nomor 1 di dunia. kita istirahat, Liga Inggris tidak istirahat. Iya, anjing. Ya gimana ya, mau konten kan kita juga mau liburan ya kan. Kita kan juga babak belur ya. Anjing. Dia boxing, kita yang babak belur. Dia boxing, kita babak belur aja. Dia yang boxing, pelipis kita ya kan yang kena ya kan. Bocor. Jadi nih Ndo, tar dulu lah. Cek dulu nih. Nah aman. Jadi, aduh. Nih kita bahas langsung aja. Karena pas kita libur itu Ndo, itu match langsung. Piala Dunia nggak pakai lama, langsung match day. Kita bahas match day ke, tar dulu, gue ada contekannya nih. Match day ke 18. Kita bahas match day ke 18. Liverpool dulu kali ya, Big Six. Kalau gue sih prefer Liverpool dulu. Kan tuh mau Brentford. Apa jadinya? Itu match day 17 bot. Match day 18 ini. 18 dia sama Leicester. Masa salah Google? Coba. Salah kah? Salah. Ini match 19. Match 19 Liverpool lebih 1. Iya. Berarti atasnya. Ini nih. Itu soalnya kalah sama Leicester. Kita bahas. Menang bunuh diri 2 kali. Ya. Match day ke 18. Ya kan? Match day 18. Kita lihat tuh. Liverpool menang. Susah payah. Leicester susah payah, selisih 1. Kita lihat langsung tuh. Sini, kita lihat line up. Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson. 4-3-3 yang dipakai. Selalu 4-3-3-nya si siapa? Jurgen Klopp. 4-3-3. Pakai di sini ada Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson. Aman lah ya. Aman banget. Sangat aman, formasi yang sangat aman. Starting. Elliot, Henderson, Alcantara. Masih starting. Seperti biasa. Biasa banget. Muhammad Salah, Darwin Nunes. Nah, ini yang menarik ini. Lini depan ini. Menurut lu gimana nih, Duh? Karena dengan formasi seperti ini ya, dengan andalan Liverpool ya kan 4-3-3. Luis Diaz masih cedera. Ya, Luis Diaz masih cedera. Diego Jota masih cedera. Yap. Dan Gakpo belum bisa main. Karena belum masuk ke bursa transfer. Akhirnya terpaksa main Oxlade-Chamberlain dan terbukti di situ kualitas
kualitas Liverpool masih belum bangkit kita lihat. Walaupun menang, keteteran banget Liverpool. Keteteran banget, keteteran cukup. Gini, Liverpool yang kita kenal musim lalu udah hilang. Iya. Bayang-bayang calon juara musim lalu udah musnah. Finalis champion udah nggak ada harganya tuh ya. Udah nggak ada harganya. Menurut gue fokus Liverpool adalah bukan gimana caranya dia bisa masuk final seperti semua musim lalu, tapi untuk sekarang fokusnya gimana caranya Liverpool bisa bangkit dari keterpurukan ini. Karena dari segi permainan Arnold parah banget, Muhammad Salah mulai menurun, Darwin Núñez nggak kelihatan sama sekali. Hilangnya Mane berarti sangat berpengaruh besar ya? Sangat berpengaruh kan, udah sering kita bahas Mane, ada Núñez lah, ada inilah. Tapi kenyataannya nggak bisa ganti. Pun Liverpool menang 2-1, itu golnya 2 kali Leicester bunuh diri dengan orang yang sama. Dan bunuh dirinya menurut gua konyol ya, bukan bunuh diri yang lu scrimmage terus emang bolanya emang nggak tahu mental kemana. Ini boleh harus clearance, lu clearance ke gawang gitu. Dan menurut gua Liverpool cukup mengecewakan sih dengan hasil. Sangat mengecewakan dengan hasil kayak gini ya. Nggak layak lah untuk tim sekelas Liverpool gitu. Liverpool berada di posisi berapa sekarang nih? Liverpool ada di posisi, kita lihat. Gue nggak merhatiin papan bawah sih. Cuman Big Six sih udah balik. Hampir balik. Hampir. Cuman ketuker Newcastle sama Chelsea nih. Chelsea seok-seok nih. Terseok-seok Chelsea. 10 Chelsea. 10 kan Chelsea. Liverpool ada di peringkat 6. 6 ya kan, Big Six sudah mulai balik nih. Udah mulai. Udah mulai balik. Tinggal Chelsea sama Newcastle ketuker. Tapi berat kayaknya. Newcastle nggak akan mungkin. Newcastle mungkin akan turun, tapi cuma di 5-6 mungkin. Iya, kalau untuk turun ke 10 sih agak sulit. Karena Leicester bermain cukup solid, cukup baik ya gitu. Dan untuk Chelsea agak jauh mengejar. Dan Liverpool di peringkat 6 menurut gua sangat mungkin kegeser gitu. Kalau cara bermainnya seperti ini. Ada dibayang-bayangin Brentford di situ. Ada dibayang-bayangin Brentford, ada Brighton. Masih West Ham gitu, yang mulai naik. Dan menurut gue Liverpool nggak aman ya, sangat nggak aman kalau permainan seperti ini, kecuali kayak MU contohnya yang menunjukkan grafik mulai bangkit setelah ini mulai bangkit gitu. Permainan walaupun permainan gol nggak banyak, nggak banyak permainan, tapi mulai bangkit pelan-pelan gitu. Sistematikanya udah mulai terbentuk gitu, walaupun jauh dari yang masih jauh dengan kualitas pemainnya gitu tapi paling nggak at least dia udah fight buat di tiga besar, di Big Four lah. Udah siap di Big Four, dia udah mulai meramaikan. Kalau Liverpool menurut gue memang kenapa nggak di Big Four, karena memang secara segi permainan memang belum siap. Masih kurang ya? Masih kurang. Kita geser, Liverpool nggak aman. Kalau kata Nando, Pundit Nando itu kadang ini, dia hoki itu bahkan. Kadang analisanya hoki. Tapi tidak dengan Maroko. Ya kalau dia melaju ke semifinal. Bola kan bunda ya. Pada akhirnya kan kita nggak bisa. Betul kali. 2-1 jadi ya, skor yang payah ya buat Liverpool. Dan golnya bunuh diri. Gol bunuh diri. Gak penting gitu. gitu. Penting banget. Iya 2 kali. Manchester United. Marcus Rashford. Menjadi ganas lagi Rashford. Ganas banget Rashford. Ini kita lihat dulu startingnya tanpa Anthony. Iya. Yang terakhir tuh yang 3-0. Yang 1-0 yang terakhir yang tanpa Anthony. Ini kan yang 3-0. Ini kan match day yang 18. Yang 18. Kita lihat kiper masih DG ya. Varane. Ini MU ini mencoba meta baru ini. Meta baru nih ya. Iya, makanya. Center back. Biasanya 3 center back, 1 wing back. Iya. Sekarang 3 wing back, 1 center back. Iya. Kita lihat Malaysia masih ada di situ. Luke Shaw ditarik turun. Varane masih tetap lah. Dan yang unik Wan Bissaka ngegeser Dalot nih Dalot setelah banyak huru hara lah. Iya, Dalot terlalu berisik gitu maksudnya. Akhirnya Wan Bissaka dimainin. Casemiro Eriksen, Garnacho, Bruno Fernandes tetap masih ada di situ. Anthony, kita percaya itu. Dan ada Martial di depan. Ya. Ini match day 19 tau? Ini match day 19 ini. 18 dong. Enggak, 18 dia 3-0 Casemiro gol pertama. Itu yang terakhir. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir 19 ini. Emang kah? Soalnya Anthony nggak main. Ini yang terakhir match day 19 ini. Match day 19. 31 Desember. Lu lihat. Yang terakhir itu yang 3-0 loh. Oh, yang terakhir 3-0. udah kembali. Itu karena sekarang sebenarnya udah main match day ke baru main semalam ini soalnya. Baru main. Makanya keblinger kita juga. Keblinger. Kita
ngejar-ngejaran nih, mau boxing nih, ya kan? Marcus Rashford. Ini yang Gila. Rashford dari cadangan bukan? Iya, Rashford Iya dari kan? cadangan. Karena Iya. indisipliner. Iya, Ya. indisipliner. Menurut lu gimana nih, Do? Menurut gue MU dalam anak tangga yang tepat lah ya. Anak tangga yang tepat Manchester Udah mulai United. menapaki ya? Mulai menapaki passing cepat, bola-bola long pass cepat, dribble dari kiri masuk ke kanan masuk ke kiri. Udah mulai mengurangi gerakan-gerakan tidak perlu. Udah mulai ngurangin gerakan-gerakan individualis Iya. yang delay penyerangan. Mungkin setelah Piala Dunia pemain jadi lebih matang pertama, terus jadi lebih Rasa mungkin ya emosionalnya lebih ke tampung. iya karena mungkin Masih berasa bela negara pada ya saat jadi itu mungkin. harga diri masih top. Ya, masih di atas. Masih di atas. Menang 1-0 sih sebenarnya nggak masalah Dan, ya. Dan Rashford masuk dari cadangan gitu. Iya. Sebenarnya menurut gua nggak masalah karena MU bermain baik gitu. Iya. Kebetulan nggak punya goal getter aja. Karena Rashford indisipliner, ternyata Martial, Garnacho, Anthony ya kurang. nggak bisa cetak gol gitu, dan masuk Rashford banyak gerakan-gerakan menusuk luar biasa Iya. memang Rashford, dan akhirnya dapat gol asli skill individualnya Rashford Rashford. gitu, dan MU ada di jalur yang tepat menurut Ya. gua. Highlight nih. Rashford bangkit lagi nih. Rashford golin terus, Iya. bermain bagus, Menggila lagi nih. menggila lagi. Menurut lu proyeksi ke depan dengan Rashford yang udah mulai setelah Ronaldo hengkang ya. MU membaik ya? MU membaik. MU Betul, membaik. betul. Karena mungkin situasi di ruang ganti lebih merata gitu, Iya. dan nggak ada yang satu yang benar-benar menonjol, dan menurut gue tim yang baik memang yang seperti ini. Harusnya. Nggak ada pemain yang benar-benar kayak dia nyawanya, kalau nggak ada dia nggak bisa. Menurut gue lu akan mati gitu, Yap. timnya akan berakhir kayak Barcelona tanpa Messi gitu. Iya, iya. Ketergantungan, Iya, ketergantungan jadinya. jadinya. Berarti ada sisi positif ya ketika Ronaldo hengkang ya. Sangat positif menurut gua, karena Ronaldo yang diharapkan memberi leadership Ternyata enggak. nggak ngeberi leadership juga gitu. Jadi ya menurut gua MU sekarang dengan hilangnya Ronaldo, kan gua bilang semakin banyak bintang yang di-kick, semakin bagus Semakin kan bagus, MU kan. Dan MU. Ronaldo udah keluar, gue sih berharap setelah ini pemain-pemain kayak Maguire enggak, pemain-pemain yang kayak Dalot, pemain-pemain kayak De Gea, pemain Bruno, itu udah kikikin aja. Iya, emang Nggak usah takut kayak nggak ada penggantinya. Banyak berapa ribu Sir Alex pernah nimpuk Beckham, palanya Iya. bocor terus Beckham pindah ke dan Madrid. nggak masalah Nggak juga, masalah, tetap menang juga, iya. Tetap kuat gitu maksud Karena gua. yang ditakutkan adalah ada muncul sosok-sosok yang merasa dirinya seperti Ronaldo gitu. Iya. Gua nyawanya MU, dan akhirnya MU berantakan lagi. Itu yang dikhawatirkan. Itu yang dikhawatirkan, dan yang paling kuat sih Bruno ya menurut gua. Sosoknya Bruno ya. Sosoknya Bruno ya. Di Karena kalau lapangan Anthony masih dengan- bisa digodok, masih bisa, tapi kalau Bruno kan udah mateng gitu. Dan kalau Casemiro sih enggak, gua rasa dia leadershipnya cukup oke. Tapi kerjanya maksud Bruno di Portugal ya dengan Ronaldonya itu dia tuh apa ya? Nggak blend. Iya, Nggak blend. bener. Bruno bagus di Portugal, bagus, tapi Iya. nggak blend sama Ronaldo. Iya. Iya. Ya akhirnya mainnya apa Ya, tuh itu. Eropa rasa Amerika Latin ya kan, sendiri-sendiri dribbling. Iya. Ya, lu kalau kayak gitu ya lu kan kalah sama tim Iya. yang bener-bener Brazil. Brazil, iya, emang. Walaupun Brazil juga kalah ya, karena tim sekelas Brazil yang rajanya Jogo Bonito lah, Iya, kalah sama kandas. Kroasia. Kandas sama Kroasia. Beruntung Argentina punya Messi. Iya. Beruntung banget. Beruntung. Itu baby alien. Iya, Kayak Rossi. punggungnya Messi itu udah Iya. nangis itu punggungnya Messi. Beruntung. Mau lu pakai siapa? Siapa? Argentina, pemain Argentina. Siapa yang bisa gantiin Messi? Coba sebut, Nggak ada, sebut. Nggak ada. Gak Percaya sama ada. gua. Seluruh dunia yang bisa gantiin, gak ada. Si itu kemarin mencuat siapa? Pemain McAllister. muda. Iya, McAllister. Masih nggak bisa gantiin Messi. Bener dah. Percaya sama gua. Cuma Gua- Messi udah Messi nggak udah bisa. nggak ada. Dan- Itu tandanya berarti ini apa namanya? Bakat emang Dan memang Messi dibilang bakat juga dia kerja keras. keras, iya, Messi ya kita harus akuin dia kerja keras, gak mungkin lah. kalau cuman dia beda nggak sama kerja keras. Ronaldo gitu. Beda sama Ronaldo kan Ronaldo. nggak selevelan Messi. Iya, kalau secara bakat mungkin ya. Tapi ya menurut gua MU sih oke sih. Oh, Udah, iya. udah MU cukup udah stabil, udah tracknya. cukup mengganggu lagi. Ya kita lihat lawan Arsenal. Ya masa ya Arsenal kalah lagi tapi kan. SD 20 kalau nggak salah lawan Iya, Arsenal. iya. Ya kita lihat kan. Seru sekali nih kayaknya. Seru sekali. Makanya. Kita geser. Proyeksi berarti dia bisa ngacak-ngacak Big Four ya harusnya. Harusnya sih dia bisa MU. mengganggu dominasi Dia Arsenal. kelima kan ya Keempat. Oh, keempat sekarang. Ya, udah masuk Big Four lah. Harusnya sih dia bisa mengganggu dominasi Arsenal City ya. Iya. Harusnya. Kita geser lagi
Dari MU kita bakal geser ke Manchester juga. Sri Arsenal melenggang kangkung. Arsenal full Lumayan. Lumayan. Selisih 2 poin. Selisih 5 poin sekarang. Sekarang. Kalau sekarang mah kalau dihitung Iya, belum main City-nya. Karena City belum main. 38. Kita lihat. Seri-seri loh. Seri-seri. Lawan Everton. Formasi kita lihat, line up. Kita lihat Ederson, kayaknya harus gue tutup dulu pintunya. Kita lihat Masih. Ederson setelah pulang dari Piala Dunia Ederson masih. Hmm. Johnston, Akanji Akanji. Agonik. Iya. Biasanya dia ditaruh di bek kanan. bek kanan Akanji biasanya. Ini kiri Ake masih tetap. Kadang-kadang Ake, oke. Kiri tengahnya kita lihat De Bruyne. Yang unik Robert R. Lewis nih ya. R. Lewis. Pemain mudanya ya? Iya, ini gue jujur aja pas saat ini gue nggak nonton. Jadi gue belum tahu sih. Ya, emang tapi bukan game ini doang, buat City beberapa game terakhir sering iya sih. mainin si Palmer siapa lah iya, itulah pemain ya. muda. Lah waktu lawan MU yang udah 6 Iya, itu kan pemain-pemain aneh itu. Iya, aneh-aneh pada keluar itu. Kira Witan Sulaiman. Enggak sih, lebih ke ini tuh. Domingus Pakdawer. Mau malesan terus ini. Mahrez kita lihat di lini depan. Haaland, Grealish. Grealish. Ya, overall nggak ada masalah sih walaupun biasa Foden tapi ya nggak masalah. Nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah. Cuman ada apa bisa satu sama ini tuh? City menurut gua babak pertama City aman sih. Aman. Kuasain pertandingan, Haaland cetak gol, bermain cantik, passing-passing. Gue ngerasa City kecolongan, kan ini kan golnya gol colongan banget kan. Karena si City ini udah kasih nyerang ya kayak biasa lah. Kayak biasa. City. Dan Liverpool, Everton kebetulan aja. Sama kayak waktu lawan Liverpool. Sama kayak City. Persis banget. Kecolongan. Persis banget. Bola dominasi ke City. Bola dominasi ke City pasti. Permainan dominasi ke City. Walaupun memang masih agak kikuk ya karena mungkin habis dari Piala Dunia ketemu lagi belum bonding segala macam ya. Tapi menurut gua secara permainan sih nggak ada yang patut parah banget gitu, patut diperdebatkan. Ini kenapa enggak sih? Oke aja. Memang secara kesiapan aja ya. Kesiapan aja mungkin kelelahan karena mayoritas pemain City kan starting. Ya kan dan kayaknya pemain City yang paling banyak mungkin ya. Kalau di Inggris MU. Kalau di Inggris MU. Cuman kan cadangan. Iya. Rasa-rasa kan ya kan kita bisa lihat ya maksud gue di Inggris aja ya, starting Inggris ya, kita lihat aja gitu. Oke, kalau kita lihat City, Rodri, De Bruyne, Bernardo starting. Semua rata-rata starting. Rata-rata starting. Ake starting, iya. Ya kan? Lah walaupun kayak Anthony dibawa di Brazil Kan nggak main. tapi kan ya main walaupun bentar. Main 15 menit ya kan. Kalah sama ini, apaan trionya Raphinha. Kanannya Madrid Vinicius, kirinya Vinicius, Raphinha, kanannya Raphinha. Brazil kan? Iya, Brazil. Brazil kanannya Raphinha. Kirinya Raphinha. Vinicius. Oh, kirinya Vinicius ya. Tengahnya si Richarlison. Richarlison. Ya kita lihat Anthony kan tidak juga bermain, ya kan kayak kalau City kan pada main semua ya, maksud gue yang dipanggil kecuali Haaland kan nggak dipanggil karena negaranya nggak ikut. Haaland disuruh libur malah latihan apa itu aja? Apa sih tapi kerja keras dong. Ya tapi liburan mah liburan, jangan berlebihan lah. Ntar cedera kan? Iya. Itu loh, kadang pemain muda itu terlalu antusias sampai cedera. Iya. Kayak ini Benzema. Kayak Benzema no. Baru mau main cedera. Nyesel kan? Aduh. Pelatih Prancis nyesel itu nggak bawa Benzema di final. Terlalu sombong, terlalu pede dengan skuadnya. Walaupun anjing banget Mbappe. Aduh, kenapa masalahnya jadi Piala kalau Dunia diduetin sama Benzema nggak ada ampun itu berdua. Nggak ada ampun. Messi sekalipun nggak bisa ngebendung pasti yakin gue 1000%. Iya, orang yang Piala Conference League ya. Iya. Mentok Mbappe gol syuting dari luar. Mentok Benzema gol syuting dari luar ya. Nggak jelas anjing itu makanya. Easy win. OP itu. Nggak mungkin anjing. Dan Messi. Iya, udah. Apalagi Messi cuma jalan doang kan kemarin kan. Kebetulan aja tuh penalti.
Gimana nih, Nuh? Kok bisa 1-1? Ya itu ya, Enggak ada yang salah. Cuma ketika Everton dapat gol, City panik. panik. Iya, udah betul. nyerang terus. Betul, Tapi betul. sporadis di depan, udah nggak De Bruyne lihat ruang dikit Iya. syuting, Haaland lihat ruang dikit Ya, syuting. ya Liverpool lah, like Liverpool. Like- Pas lawan Liverpool ya. Pemainnya punya, karena gue gini ya, karena gue ngerasa kayak karena pemainnya dirinya ngerasa punya kualitas Iya. yang sangat mumpuni untuk bisa cetak gol, akhirnya kerjasamanya jadi berkurang. Jadi, Pep kan marah-marah mulu Iya, itu, pasti, ya kan pasti. mondar mandir. Iya. Jadi ya ini karena nggak kesiap aja ya. Karena kaget aja sih. Kaget, Tapi kaget. enggak City jadi turun jelek enggak. Enggak. Menurut gua lawan Chelsea Kesandung aja ini kesandung aja. kesandung. Ya biasa di sepak bola gitu. Iya. Karena lu bermain bagus tapi nggak bisa cetak gol hal yang biasa Iya, di sepak iya. bola. Yang penting lu jangan bermain jelek kan intinya itu. Kalau kemenangan Karena kesialan aja ketika lu bermain bagus tapi lu nggak menang. Itu sial aja. Itu sial aja menurut gua. Dari 100 permainan bagus yang nggak menang cuman 3 atau 4 mungkin kesandung. Karena sejago-jagonya tim nggak mungkin ada yang menang semua Iya. gitu. Arsenal pernah 2004 Untouchable. nggak kalah. Tapi bukan berarti dia menang semua kan Iya. sering Draw, banyak. Iya gitu. Nah, itu. Tapi kalau City nggak kayak patut di ini City enggak Enggak. sih. Memang City goyang nih enggak ya? lagi kesandung aja. Kesandung. Biasa lah itu. Wajar. Wajar aja. Jadi City nggak siap. Tapi proyeksi ke depannya Masih akan tetap mengganggu Selalu. dominasi puncak lah kalau City. Enggak ada pasti urusan. pasti nggak ada urusan nih. Selama City Pep seri masih gini. berdiri di situ, Iya. nggak Seri tergoyahkan. gini nggak ngaruh ya. Digampar-gamparin ini sama Pep ini ruang ganti. Galak kan Pep tuh kan galak banget ya. Galak. Lah, dulu di Barca juga galak tuh. Termasuk galak deh. Masuk galak Pep. Kita geser. Udah 3 ini tuh. Kita geser. Berarti kita bahas Bournemouth sama Crystal Palace. Ah, Enggak. ngapain? Enggak, ya udah kalau Chelsea. enggak. Langsung kita bahas ke